Pagi untuk hari ini bersama dengan Bapak Pendeta Iwan Kurniawan. Pagi untuk Bapak Ibu sekalian dimanapun berada, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Akan tapi sebelumnya kita akan berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Bapa kami di surga, yang hari ini telah membangunkan kami dari gelapnya malam kepada fajar yang menyingsing. Kami bersyukur Tuhan untuk semua anugerah-Mu itu. Biarkan Tuhan kami hari ini akan boleh melihat sesuatu yang baru, melihat sesuatu yang besar, melihat sesuatu yang ajaib. Dan firman-Mu biarkan yang akan kami dengarkan sebentar, kiranya boleh memimpin kami, membawa kami, memberikan kami kekuatan untuk kami tiba di fase itu. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau. Inilah doa dan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Inilah doa syukur kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu sekalian manapun berada, mari kita akan membuka firman Tuhan hari ini yang saya ada ambil dalam kitab Mazmur pasal yang ke-37 ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakan. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu pada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Ada 5 hal yang kita akan lihat untuk kita bisa mendapatkan yang bisa kami katakan kebahagiaan yang sejati. Dengan berikutnya kan kebahagiaan orang fasik semu. Nah, makanya agar kita tidak menjadi orang fasik yang kemudian mendapatkan satu kesemuan, kita harus perhatikan baik-baik firman Tuhan hari ini. Nah, firman Tuhan hari ini mulai dengan apa? Jangan marah dan jangan iri hati. Pada ayat yang pertama kita akan mendapatkan 2 kata ini, jangan marah dan jangan iri hati. Saudara, pesan ini jelas sekali disampaikan oleh Daud. Kenapa? Karena dia mengalami hal itu, saudara. Ada banyak hal-hal yang dia alami selama dia menjalani hidup sebagai seorang raja. Adalah tekanan yang bukan kepalang. Orang bilang itu luar biasa. Juga adanya orang-orang yang tidak senang dengan dia. Kenapa? Ya karena dia anak kami katakan seorang yang bisa katakan sederhana lah. Malah mungkin cenderung menuju pada status prasejahtera. Kenapa? Karena kalau kita melihat bukan dia harta cuma 2-3 ekor. Tentu kita bisa ukur bukan bagaimanakah statusnya. Nah tiba-tiba aja naik jadi raja. Tentunya ada banyak kekuatan yang tidak suka. Walaupun juga ada juga yang banyak yang suka tapi tetap itulah kan tidak mungkin bukan dari kita semua akan bisa menyukakan semua orang. Pasti ada saja orang yang tidak suka. Masalahnya bagaimanakah kita bersikap bukan agar hati ini tenang, agar hati ini berbahagia. So katakan satu hal yang perlu kita perhatikan, jangan kita terbawa dengan roh itu. Jangan kita terbawa dan terpancing. Untuk apa? Untuk kita istilahnya itu tergiring oleh perasaan kita dengan hal-hal demikian. Kita harus lepaskan. Kenapa? Karena kemarahan dan iri hati tidak akan membawa kita kepada kebahagiaan. Itu yang pertama bukan? Roh ini akan bergerak dan bekerja dan akan selalu membawa kita selalu punya alasan untuk kehilangan kendali diri. Nah, ini kan berbahaya bukan? Berbahaya sekali kalau kita biarkan diri kita masuk dalam zona itu. Karena apa? Karena yang menggerogoti akan jiwamu. Jiwa kita bicara tentang kehendak kita, pikiran kita, bukan, dan emosi. Dan jiwa ini memegang peranan penting akan membawa kemana tubuh ini. Kalau jiwamu baik, ya tubuhmu akan ikut baik. Kalau jiwamu sakit, ya tubuhmu akan ikut sakit. Nah, makanya sangat penting untuk kita belajar di poin ini. Poin yang pertama yang ditaruhkan oleh Raja Daud dalam Mazmurnya ini, bahwa sangat penting untuk engkau dan saya jangan terkena roh kemarahan. Hari-hari ini bukan gak ada kemarahan, ada banyak bukan kekacauan terjadi, itu pasti. Yang kedua, ada banyak sakit penyakit mendatangi manusia bukan gara-gara kemarahan. Jadi mau dilihat dari sisi manapun,
Tetapi ini merugikan engkau dan saya. Saudara, hari-hari kita jadi tidak baik terlihat. Hidup kita jadi tidak seolah-olah menyenangkan. Saudara, ini kan bukan hal yang benar, saudara. Makanya kenapa Daud mengingatkan? Karena dia pun sebagai seorang raja melihat ada banyak hal, ada saja, saudara, hal yang akan membuat kita marah dan iri hati. Saudara, ada juga roh-roh ini akan mendatangi kita, saudara, dalam kapasitas apapun, saudara. Makanya kenapa kita disuruh jangan terbawa. Lepaskanlah rasa itu. Kenapa? Karena hidup ini adalah milik Tuhan. Apapun yang terjadi tentunya seizin Dia. Dan tentunya ada tujuan. Nah, itu minimal yang harus kita taruhkan dalam pikiran kita. Makanya ya belajarlah berserah pada Tuhan agar engkau tetap bisa menikmati, tetap bisa memahami, tetap bisa mengambil hikmah dari segala apapun yang terjadi. Sehingga kita tidak jadi seperti Kain yang karena marahnya sampai membunuh. Itu bukan. Kita juga tidak akan jadi seperti Saul yang karena iri hati pada Daud membuat dia jadi, ya kami katakan melakukan hal-hal yang tak masuk akal sebenarnya. Tapi itulah yang terjadi. Nah, makanya mari agar kita tidak terbawa seperti itu, mari kita taruhkan bahwa Tuhanku itu adalah Allah yang besar. Tuhanku itu pasti akan menolong. Seperti perkataan Ayub, bukan? Aku tahu bahwa tidak ada rencanamu yang gagal. Itu saja kita taruhkan, agar apa? Agar engkau saya tidak terprovokasi dengan pergerakan dan situasi pada zaman ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua apa? Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Kita disuruh percaya. Tapi satu sisi juga lakukan yang baik. Jangan kita percaya tapi hidup kita tidak mencerminkan hal-hal yang baik. Itu bukan. Jangan seperti Lot, bukan. Dia percaya Tuhan, dia bisa melihat malaikat Tuhan, dia tahu Tuhan akan menolong, tapi dia tidak mau melakukan hal yang baik. Dalam Lukas selalu diingatkan apa? Ingatlah akan istri Lot. Ada satu kata pendek itu kalau saya dalam Lukas 17. Ada satu statement yang firman Tuhan yang sepenggal akan tapi dalam arti, saudara. Istri Lot tidak dikatakan siapa namanya, tapi ada kata Lot di situ. Saudara, seolah-olah penekanannya ada pada Lot. Kenapa? Karena Lot adalah kepala keluarga yang seyogyanya seharusnya bisa memimpin keluarganya untuk bisa membuat keluarganya melakukan hal-hal yang benar. Tapi Lot kan tidak melakukan itu. Buktinya apa? Buktinya kan mereka tidak sampai pada keselamatan. Padahal Abraham sejiwa raga berdoa, tawar menawar dengan Tuhan. Dari 50 jadi apa? Jadi ujungnya tinggal 10. Tapi tetap saja mereka tidak bisa melewati itu. Istrinya bahkan yang paling pertama bukan menunjukkan indikasi itu. Kenapa? Menjadi tiang garam. Kenapa? Karena membantah. Disuruh jangan menoleh, dia menoleh. Anda bayangkan, bukan? Kalau mau pikir susah apa sih yang menoleh? Apalagi ini kan dalam masa orang itu penyelamatan diri. Tapi ternyata roh menoleh itu kuat sekali. Akibatnya apa? Ya gagal dia mencapai kota atau gunung Soar. Bahkan Lot dan keduanya pun juga kan tidak lebih baik dari mereka. Memang mereka masih bernapas, tapi perbuatan sikap tidak mencerminkan, bukan, bahwa mereka bersyukur atas keselamatannya itu. Malah mereka tetap melakukan hal-hal yang ya minimal pola pikir orang-orang Sodom Gomora masih ada. Kenapa? Karena itulah kegagalan Lot. Untuk apa? Untuk membawa anak-anak dan keluarganya kepada kehendak yang Tuhan mau. Jadi mereka melakukan pola-pola hidup seperti yang dilakukan oleh orang-orang kebanyakan Sodom Gomora. Makanya mereka pun tidak bisa keluar, tidak berkenan mata Tuhan. Makanya mari kita mulailah, kalau kita percaya, lakukan yang baik. Karena apa? Karena Tuhan itu baik, bukan? Tuhan itu benar, maka masa perbuatan kita tidak mencerminkan itu? Percaya bagaimana orang bilang? Ya, sedangkan kami dulu, ketika masih kami katakan dalam agama yang lain, sempat masih mana kurang lebih 20 tahun, kami diajarkan untuk melakukan hal yang baik.
melepaskan hewan, saudara, apalagi menantu beribadah, mengerjakan hukum-hukum norma agama, diajarkan, saudara. Dan bayangkan, saudara, bagaimana kita menyembah Tuhan yang hidup kau tidak melakukan itu, saudara. Makanya kita perlu, saudara, menekankan, saudara. Nah, lalu apa dikatakan lebih lanjut? Diamlah di negeri dan berlakulah setia, saudara. Jadi Tuhan menginginkan kita berbuat baik. Lalu kemudian apa? Diam di negeri. Demikian jadilah berkat. Saudara, jangan sampai kita di dalam negeri atau tempat kita tentukan, kita ini kan daerah tanah Prodisa ini, janganlah kita menjadi provokator. Jangan kita mencari orang yang sejuk dengan kepentingan, saudara. Tapi apa? Jadilah berkat. Doakanlah daerah ini, saudara. Doakanlah desa dan kota di mana Bapak dan Ibu berada, saudara. Dan lakukanlah, saudara, hal-hal yang baik untuk perbuatan pembangunan, memberikan kontribusi, memberikan rasa aman. Saudara, lakukanlah hal-hal yang bisa terlakukan yang positif tentunya. Saudara, kenapa? Karena itulah tanda bahwa kita ini percaya kepada Tuhan. Saudara, karena kalau engkau tidak melakukan itu, ya berarti tidak ada Tuhan sebenarnya, tidak percaya Tuhan, saudara. Karena tadi kami katakan Tuhan itu tidak pernah menciptakan, menyuruh. Saudara, malah kalau kita mau renungkan, kemarin bukan kita telah memperingati Paskah. Apa Paskah, saudara? Pengorbanan. Saudara. Jadi itu bukan cuma ajang sekedar kita berkumpul bersama menyaksikan drama bagaimana Yesus berjalan memikul salib dan kemudian disiksa, terakhir disalib, terakhir kemudian berakhir dengan dia meregang nyawanya, kemudian bangkit lagi pada ketiga. Bukan hanya itu, saudara. Ada makna yang sangat dalam, saudara. Makna di mana dia telah mengorbankan hidupnya. Pertanyaannya, apakah dia perlu melakukan itu sebenarnya, saudara? Kalau kamu pikirkan tidak perlu. Kalau kita mau pikir ya, tapi kenapa dia melakukannya? Karena itulah bukti, saudara. Dia melakukan, dia percaya, dia mengerjakan kehendak Bapa di surga. Jadi dari peristiwa ini saja kita dapat tahu, saudara, bahwa Bapa itu selalu melakukan hal-hal yang baik, selalu melakukan hal-hal yang bermanfaat, berguna. Bahkan satu hal yang paling penting, menyelamatkan engkau dan saya. Jadi kenapa kita hidup? Kalau kita memang rindu untuk berafiliasi dengan Bapa di surga, tindakan kita tidak mencerminkan hal yang baik. Itu kan agak kontradiktif, bukan, saudara? Jadi kalau engkau percaya pada Bapa di surga, lakukanlah hal yang baik, saudara. Berikanlah apa yang kami katakan ya, tindakan-tindakan, saudara, yang bisa dan kiranya menjadi berkat bagi banyak orang. Kenapa? Karena itulah tanda engkau anak Tuhan. Itulah tanda engkau memang mau apa yang kami katakan, melihat masa depan yang cerah. Karena kebahagiaan itu tidak muncul, saudara, dari kita cuman meminta, tapi juga akan muncul ketika kita mau memberi. Karena memberilah yang akan membuat engkau ditambahkan. Karena ketika engkau memberi, engkau setia melakukannya, itu akan membuat engkau diubahkan Tuhan. Sehingga hari-harimu, masa depanmu akan berbeda. Semua agama di dunia selalu mengatakan lakukan dan yang baik. Kejarlah pahala, mereka bilang itu, bukan. Dan memang satu sisi memang kita bilang sepertinya hitung-hitungan, saudara. Tapi itulah, saudara, hal yang sangat-sangat kami katakan mendasar. Kita sebagai orang percaya harus mampu menelurkan hal-hal yang berguna, hal-hal yang bermanfaat, bahkan hal-hal yang membawa dampak, saudara, untuk kehidupan di masa yang akan datang. Makanya belajarlah untuk kita terus mengarahkan kepada hal-hal yang namanya buah pertobatan, buah pelayanan. Cara Yesus pun, Rasul Paulus pun, dan semua tokoh-tokoh yang besar yang pernah ada, yang pernah berkorban, yang pernah anggap saja menjadi juru selamat dan bapak gereja, dan melakukan itu semua. Maka itu yang membuat nama mereka harum. Bahkan Yesus pun namanya di atas segala nama. Saudara, sekali lagi itu bukan karena dia cuma Tuhan, saudara, tapi karena dari tindakannya yang membuat dia ditinggikan. Saudara, jadi kalau engkau saya ingin melihat, saudara, sesuatu hal yang real, yang menyenangkan, membawa dampak yang besar,
dalam kehidupanmu ke depan, lakukanlah hal-hal yang baik dengan setia sampai akhir hidupmu. Karena itulah yang akan diperhitungkan dan akan membawa suatu perubahan dalam hidup engkau dan saya. Nah, itu yang kedua adalah yang perlu kita perhatikan. Yang ketiga apa adalah? Dan bergembiralah karena Tuhan. Nah, ada kata bergembiralah. Bergembira, banyak orang kan seringkali kan selalu kami katakan dipersepsikan dengan sesuatu yang menyenangkan, dengan sesuatu hal yang mendapatkan sesuatu atau dampak yang ibaratnya memuaskan lah kita hasrat. Nah, tapi sini dikatakan bergembiralah karena Tuhan. Kematian roh kita di bawah untuk bisa kami katakannya istilahnya itu menikmati sesuatu yang besar yang dari Tuhan. Nah, hal ini akan bisa muncul kalau engkau dan saya sudah satu pikiran dengan Tuhan. Rasul Paulus mengatakan yang kukehendaki ialah mengenal Dia. Kenapa? Karena kita harus satu persepsi dengan Tuhan. Jangan kita A, Tuhan B, atau Tuhan A, kita B. Sampai kapanpun kita tidak akan pernah bergembira. Sama kayak kami pernah lihat cuplikan ada bapak memberikan hadiah untuk anaknya. Anggap hadiah itu surprise sebenarnya. Tapi apa yang terjadi ketika anaknya membuka matanya kan, sama kawannya kan ditutup kan. Nah, dia mendapat nih mobil yang sepertinya tidak dia kehendaki. Malah dia menendang mobil itu. Dan apa yang dilakukan oleh bapaknya? Oh, dia langsung angkat ke mobil, dia naik ke tingkat 2, dia banting sampai ke bawah dan rusaklah mobil itu. Nah, jangan seperti itu. Bapak bermaksud memberikan engkau dan saya suatu hadiah, kok kita merasa itu bukan hadiah. Akhirnya apa? Kita tidak dapat apa-apa. Nah, ini kami katakan bukan bergembira, tapi kita harus mengerti satu bahasa. Kemana Bapak membawa kita? Apa yang ingin Bapak lakukan? Bergembira karena Tuhan. Jangan anggap segala permasalahan yang kau hadapi, oh itu penderitaan. Tidak selalu penderitaan. Saja terobosan. Sama kalau kami boleh bersaksi. Ketika kami mau menikah tahun 2006 kemarin, kami tidak punya uang sama sekali. Tapi tiba-tiba permintaan tuh harus segera, harus bulan ini. Kata istri kami lah sekarang dulu kacar kami. Sehingga kami pun berdoa sama Tuhan berikan jalan. Karena ini ada permintaan harus. Karena memang kami katakan jarak jauh. Jadi memang mungkin ada kekhawatiran dan lain-lain. Nah, lalu teman kami mengatakan sesuatu. Dia bilang, Pan, ini ada ayat firman Tuhan yang Tuhan berikan untuk engkau. Dan ayatnya inilah, dari salah satu ayatnya. Dan bergembiralah karena Tuhan. Dan kami pun menikmati hal itu. Berdoa senantiasa dan bersyukur senantiasa walaupun kami belum melihat apa itu akan kerjakan. Dan Anda tahu pada hari hanya padahal kemarin tuh sama kayak peristiwa hujan kemarin 2 hari lalu itu dari pagi sampai pagi itu pakai tengah malam tuh hujan di Manado itu, banjir di mana-mana, jembatan putus. Waduh, kami kita bilang bagaimana nih acara ini. Akan tetapi pada esok harinya ketika hari hanya itu Anda tahu cuaca cerah. Tidak tadi hujan sampai pagi menyongsong, hujan tidak lagi hujan. Anda bayangkan teras semua. Tuhan ikut campur. Ketika kita mau Sabtu bahasa dengan Tuhan, ketika kita mau mengikuti apa yang Tuhan istilahnya itu arahkan, dan kita bersyukur, tidak menganggap semua kejadian itu sebagai suatu hal yang perlu kita ratapi, kita bisa melihat jalan. Kita bisa melihat pertolongan Tuhan, karena berkat Tuhan itu tidak hanya bicara tentang uang, tapi bicara juga tentang penyertaan Tuhan, tentang anugerah Tuhan. Makanya kenapa kita perlu bergembira dalam segala hal apapun yang Tuhan izinkan. Karena itulah yang akan menguatkan kita. Itulah yang akan membuka
kacamata atau pola pandang kita yang baru. Dan banyak orang kadang-kadang menginginkan sesuatu itu jadi seperti versinya. Padahal ada banyak versi bukan Tuhan bisa buat. Ada banyak apa yang kami katakan ya, variasi yang Tuhan bisa izinkan. Dan ada banyak jalan yang Tuhan bisa jadikan dalam hidup engkau dan saya. Tapi bagaimana kita bisa memahami itu? Bisakah kita menerima hal yang Tuhan ingin tawarkan itu? Itu kata kuncinya. Makanya jangan pernah membantah dan jangan pernah merasa bahwa Tuhan itu tidak adil. Tuhan sangat adil dalam segala hal. Kenapa? Karena seperti kata Ayub, Dia tahu jalan hidupku. Seandainya Ia memuji aku, maka aku akan muncul seperti emas. Itu hal yang penting untuk kita, apa yang kami katakan, renungkan baik-baik. Terkadang pikiran kita ini mempengaruhi pemahaman kita tentang kehendak Tuhan. Makanya kenapa kita perlu satu bahasa dengan Tuhan. Kita perlu untuk apa? Membangun hidup dengan benar. Agar apa? Agar hidup kita jadi benar. Kami pun ya syukur dengan semua itu. Kenapa? Kami melihat banyak hal yang ajaib. Semuanya dari acara sampai cuaca pun Tuhan ikut ambil alih. Tentu saja itu jadi satu kenangan kesaksiannya kami yang luar biasa, yang sampai sekarang pun kami masih ingat. Awalnya kami berpikir, ini masalah nih, kami katakan tiba-tiba. Tapi ternyata yang masalah yang kami anggap masalah tiba-tiba itu ternyata itu berakhir dengan manis. Itulah Tuhan kita. Dia bisa mengerjakan apapun. Yang penting engkau dan saya mau memandang Dia, melihat Dia, berharap pada Dia. Tidak ada yang salah dalam apa yang Dia ingin kerjakan. Tapi kita yang seringkali merasa itu tidak benar. Makanya kami katakan kita harus ubah mindset kita. Makanya kan Paulus mengatakan juga, kenalilah kuasa kebangkitannya. Kebangkitan Yesus membawa dampak perubahan. Kebangkitan Yesus membawa engkau dan saya mengerti dan melihat banyak hal-hal yang baru. Makanya jangan kita abaikan hal itu. Sesuatu yang baru itu Tuhan itu tidak selalu akan membawa kita pada apa yang kami katakan hal-hal yang tidak benar. Tapi justru akan semakin membawa kita bisa melihat bahwa inilah real kehidupan. Banyak orang salah mempersepsikan rencana Tuhan, menganggap Tuhan akan mengatur, Tuhan akan ada banyak melarang ini, melarang itu. Ya itu karena kita banyak berpikir. Tapi coba Anda menjalani, Anda akan melihat bahwa betapa hal yang Tuhan buat itulah yang akan membuat engkau bisa menikmati hidup lebih baik, bisa melihat hidup ini lebih lagi besar, tidak seperti apa yang kita pikirkan. Makanya bukan Rasul Paulus tidak pernah dia berpaling pada Tuhan. Dia selalu bersuka cita. Malah dia katakan dalam kelemahanlah aku melihat Tuhan bekerja lebih sempurna. Sesuatu statement yang agak berbeda bukan? Biasanya kan orang kan dalam kesenangan bukan dalam keberkatan. Tapi Paulus mengatakan dalam kesusahan lah, dalam kelemahan lah dia justru melihat kasih Tuhan tuh lebih besar. Makanya kenapa dia tidak pernah tawar hati, patah hati, atau juga hancur hati dalam menghadapi tekanan-tekanan yang dia alami kan bukannya cuman fitnahan, bukan cuman iri hati, tidak, bukan sampai pembunuhan itu dia alami dan dia terima dalam 20 tahun pelayanannya. Bagaimana dengan engkau dan saya? Apakah kita seperti Paulus setiap hari menerima tekanan itu? Atau cuma sekali-sekali saja sebagai bentuk ujian? Kalau Paulus saja bisa melewati itu, Anda bayangkan hampir setiap hari bukan dia melewati itu. Tapi dia bisa bersyukur. Harusnya kita juga bisa bersyukur. Jadi bergembira. Maka Tuhan akan membuat segala apa yang kau rindukan itu akan terjadi, akan tapi menurut versinya tentunya dan menurut waktunya. Dan engkau akan melihat perbedaannya amat jauh, kualitasnya beda, sangat luar biasa. Kita mungkin cuma kategori mungkin baik, tapi Tuhan sempurna, excellent dalam membuat rancangannya. Makanya bergembiralah, jangan jadi lemah,
Jangan jadi bingung, apalagi jadi takut. Saudara, kenapa? Karena Tuhan membuat yang terbaik bagi engkau dan saya. Saudara, nah itu jalan yang ketiga, saudara, untuk engkau dan saya bisa meraih kebahagiaan. Saudara. Kebahagiaan itu di hati, saudara. Bukan dalam materi, bukan. Makanya selagi hatimu dekat dengan sumber yang namanya kebaikan dan kemenangan, maka akan banyak hal-hal yang istimewa yang akan membawa engkau dan saya bisa semakin kuat. Saudara. Karena kebahagiaan itu penting, saudara. Kan bagaimana Tuhan mengatakan dalam Matius pasal 5, berbahagialah, 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 bukan? Orang yang lapar, orang yang lemah. Tuhan katakan berbahagia semua, saudara. Berarti bahagia ini penting. Jangan sampai harimu tidak berbahagia. Jangan sampai engkau merasa hidup ini tidak adil untuk engkau. Nah, bahaya kalau ada punya pola pikir seperti itu. Walaupun mungkin bisa banyak diperdebatkan, bukan, tapi mari saudara, rasa-rasa itu sangat penting, saudara, untuk kita orang bilang itu filter. Jangan biarkan, saudara, rasa tidak bahagia itu menguasai engkau. Engkau dan saya harus berbahagia di setiap hari kehidupan yang engkau dan saya punya. Agar apa? Agar kita semakin kuat. Agar apa? Agar kita bisa terus bersyukur. Karena kalau engkau tidak berbahagia, bagaimana engkau bisa bersyukur? Bagaimana engkau akan memuliakan Tuhan? Bagaimana engkau akan bertumbuh? Semuanya akan tidak terjadi. Saudara. Makanya kenapa sangat penting untuk kita membawa rasa bahagia itu terus ada dalam hidup ini. Sehingga engkau bisa menikmati hari-harimu dengan baik. Engkau akan tertawa, bukan? Engkau akan tersenyum. Engkau akan bisa menjadi berkat bagi orang. Senyummu dan senyumku itu bisa jadi berkat. Saudara. Hari-hari ini ada banyak orang yang dalam masalah. Saudara. Ada banyak orang yang merasa diisolasikan. Ada banyak orang yang merasa disudutkan. Saudara. Senyummu bisa membuat mereka kembali kuat. Saudara. Kenapa? Karena mereka bisa saja merasa diterima. Mereka merasa, saudara, engkau memperlakukan mereka dengan baik. Saudara, terkadang cara kita bicara, sikap kita itu bisa jadi berkat bagi orang, saudara. Apalagi orang-orang yang sedang bermasalah secara psikis, ya. Makanya kenapa, saudara, mari jangan biarkan tadi kami katakan rasa permasalahan mengganggu hati dan hari-hari kita, saudara. Nah, itu yang ketiga, saudara. Yang keempat, saudara, ada apa yang akan serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah dan Ia akan bertindak. Saudara, dikatakan serahkan, saudara. Nah, kenapa? Karena manusia ini, saudara, sejak kejatuhannya, saudara, seringkali bukan tidak mau menyerahkan pada Tuhan hidupnya. Lihat bagaimana bukan seorang Kain. Kain itu anak pertama, ya, dari Adam dan Hawa. Gambaran mereka berdua lah, atau gambaran Adam memang kalau tuliskan oleh Tuhan. Nah, Anda bayangkan bukan cuma gara-gara tersinggung, gara-gara persembahan ditolak Tuhan, kau dia membunuh Habel. Itu Habel tahu apa kan? Aslinya tidak tahu apa-apa, bukan? Karena memang dia tidak terlibat dalam mengambil keputusan untuk masalah diterima atau tidak. Dia cuma sama-sama memberi, ya sama-sama anak, bukan? Sama-sama bagian dari rencana Tuhan, bukan? Tentunya sama memberi. Nah, itu aja lakukan, bukannya mau mendapatkan pujian, bukan. Akan tapi pada akhirnya dia terima, Kain tidak, itu kan dia tidak tahu apa-apa. Tapi bayangkan, Kain marah benar. Kain merasa terhina. Sehingga apa yang dilakukan? Dia ambil keputusan agar dia jadi satu-satunya yang diterima. Dia harus membunuh Habel. Karena bayangkan bukan suatu pola pikir yang sangat-sangat keliru. Tapi itulah hal yang sampai sekarang masih kan kita lakukan. Terkadang kita untuk demi mengamankan diri, demi untuk membuat diri terlihat baik, kita bisa saja melakukan sesuatu itu sesuai dengan apa yang kita mau. Pikiran kita seringkali kita terus katakan kembangkan agar kita bisa terlihat terekspos, terlihat baik dan luar biasa. Tapi caranya itu menurut cara kita sendiri, sehingga akibatnya apa? Kekacauan terjadi di sana sini. Itu bukan.
Dan juga kerusakan di sana sini, saudara. Kenapa? Karena kita tidak tepat dalam langkah dan juga hal-hal yang seharusnya dilakukan. Saudara, mata kita ini kan hanya bisa melihat sejauh mungkin peristiwa ini saja, bukan? Jarang orang bisa melihat jauh ke depan, saudara. Makanya kenapa dikatakan bahwa serahkanlah hidup pada Tuhan. Raja Daud ada raja yang selalu melakukan itu, saudara. Makanya kenapa dia ada. Makanya kenapa dikatakan dia selalu selangkah lebih daripada musuh-musuhnya. Bukan karena dia kuat, saudara, tapi karena dia berserah. Saudara, engkau dan saya, saudara, kenapa sekarang banyak orang stres? Karena banyak berpikir sendiri. Kita selalu kami katakan, dislogankan, oh engkau hebat, engkau luar biasa. Ya memang tidak salah. Dan saya tidak membantah manusia itu hebat. Tapi ada yang kurang, saudara. Kita hebat karena ada Tuhan. Itu yang kurang ditambahkan. Saudara. Karena kalau kita tanpa Tuhan, saudara, ya kita bisa apa, saudara? Kan dikatakan bahwa kita ini adalah dari debu dan tanah. Saudara, kita tidak punya roh. Kita tidak punya kekuatan. Nah, siapa yang memberikan kekuatan dan roh itu? Tuhan memberikannya itu. Saudara, maka malah Tuhan tambahkan dengan talenta. Saudara, tambahkan apa? Dengan karunia. Untuk apa? Untuk menyempurnakan engkau. Saudara, makanya kalau kita tidak berafiliasi dengan dia, tidak mengikuti konsepnya, tidak mengikuti segala waktunya, kita akan jadi seperti orang yang cuma debu dan tanah saja. Ada tapi tidak diinginkan orang, ada tapi tidak menjadi berkat. Karena apa? Karena cara kita tidak membawa kehendaknya. Makanya sangat penting untuk kita berserah. Agar apa? Agar apa yang kita lakukan itu akan mencerminkan rencananya. Nah, itulah yang akan membawa terobosan. Itu yang akan membawa imanmu dan imanku bertumbuh. Dengan apa? Dengan lebih besar lagi, dengan lebih tinggi lagi. Yusuf dikenang karena apa? Karena tindakan yang mencerminkan kehendak Tuhan. Makanya dalam dia menata Mesir di masa-masa kelimpahan dan juga masa kesulitan, dia bisa melewati dengan baik. Semua yang dia punya dia bisa optimalkan untuk melewati. Kenapa? Kan dia mengikuti rencana Tuhan. Karena kan yang dilakukan, Anda bayangkan, dia bilang pada Firaun, bukan, untuk semua hasil panen selama 7 tahun masa kelimpahan, dia katakan sisihkan 1/5 atau 20%. Dari kira-kira kalau menurut Anda saya berpikir 20% itu apakah mencukupi dari kebutuhan bangsa Mesir, kebutuhan orang-orang yang datang ke Mesir untuk cari makan selama 7 tahun kelaparan? Pasti tidak. Karena apa? Karena ada namanya bukan mungkin masanya selewat, bukan, alias sobusuk, bukan. Belum lagi bukan bicara tentang apalagi orang bilang tuh mungkin istilahnya tuh menyusut. Jadi untuk dibawa 7 tahun ke depan itu akan sangat sulit, bukan. Tapi Yusuf bisa melakukan itu. Karena apa? Karena Tuhan memberkati. Itu bukan. Sama juga peristiwa seperti karena bagaimanakah terjadi perkawinan di Kana, bukan, di mana anggur so habis. Tapi apa pesan Ibu Yesus kepada pelayan-pelayan yang ada di belakang, alias di dapur? Dengarkanlah dia, lakukan saja apa yang dia suruh. Dan apa yang Yesus suruh waktu itu pada mereka? Kasih penuh tempayan, kemudian aduk, lalu cedok, kemudian hidangkan. Kira-kira bagaimana bukan perasaan dari para pelayan itu? Ini lagi apa? Mungkin mereka bilang, kita perlu anggur. Siapa cuma isi air ini? Di mana anggurnya? Itu bukan pasti, bukan. Tapi lihat apa yang terjadi ketika bawa ke depan. Pemimpin pesta atau mungkin kepala lah, angkatan koki lah, mendapatkan suatu pesan yang sangat positif dari orang-orang yang menikmati air yang dibawa keluar. Biasanya mereka bilang, anggur yang baik lebih dulu, baru yang tidak baik kemudian. Tetapi di sini dia bilang,
Dari awal sampai akhir semuanya baik. Anda bayangkan bukan? Pemimpin pesta bingung dari mana tuh anggur. Tapi para pelayan tahu dari mana tuh anggur. Kenapa? Karena mereka lah yang melakukan, yang mengikuti instruksi itu yang disampaikan oleh Yesus. Pada waktu dia belum disuruh kesana kemari, layani. Nah ini selalu bentuk bukan bahwa betapa penyerahan itu membawa dampak yang baik. Jangan betapa lihat biasa-biasa, tapi ternyata dampaknya luar biasa. Makanya kenapa mari kita semua belajarlah untuk kita berserah. Kita semua punya bagian masing-masing, bukan? Tuhan juga punya. Makanya mari kita lakukan bagian kita. Sisanya biarkan tangan Tuhan yang bekerja. Karena apa? Karena dia lebih tahu akan jalan hidupmu dan jalan hidupku. Makanya serahkanlah, percayakanlah semuanya pada Tuhan, maka dia akan bertindak. Nah ini 3-4 hal yang boleh kami bagikan pada pagi hari ini adalah untuk memberikan engkau dan saya pemahaman bahwa betapa untuk berbahagia itu simpel. Tidak perlu materi yang banyak. Tidak perlu kita keluar negeri kemana-mana berbahagia. Tidak perlu juga kita mendapatkan banyak hal yang terlihat seperti wah. Semuanya cukup tadi kami katakan. Kita tidak marah, kita tidak iri hati, kemudian kita percaya dan melakukan yang baik. Lalu kita bergembira karena Tuhan. Dan ini terakhir, serahkanlah hidup pada Tuhan. Maka engkau akan melihat kehidupan yang menakjubkan akan terjadi di sepanjang kehidupanmu. Dan engkau pun akan tercengang-cengang dan terus bersyukur dan berbahagia karena semua perbuatan tangan Tuhan yang ajaib itu. Itulah firman Tuhan yang boleh kami bagikan pada pagi hari ini, kiranya memberikan suatu sentuhan dan semangat untuk kita melangkah di pagi yang cerah dan indah ini. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Bapa kami di sorga. Kami bersyukur untuk semuanya Tuhan, karena kami tahu tidak ada rencana-Mu yang gagal. Oleh karena Bapa, ini kami Tuhan, kami serahkan pada Engkau. Peganglah tangan kami, jangan biarkan kami sendiri Tuhan, karena tanpa Engkau siapakah kami? Tapi bersama dengan Engkau, kami boleh melihat begitu banyak hal-hal yang luar biasa akan menjadi dan mendatangi kami. Oleh karena Bapa, diberkatilah kiranya kami. Tolonglah kami dan sepanjang hari ini Tuhan, dalam aktivitas kami, dalam kehidupan kami, baik rumah tangga dan keluarga, bahkan juga dalam pekerjaan kami, serta pelayanan yang kami sudah lakukan Tuhan. Kami percaya bersama dengan Engkau kami akan lebih cakap. Bersama Engkau kami akan lebih mampu. Dan bersama Engkau kami akan lebih lagi melihat masa depan yang cerah penuh harapan menjadi bagian kami. Jauhkan sakit penyakit celaka dan maut. Jauhkan perkara-perkara yang bukan dari Engkau. Jauhkan juga segala macam kutuk. Jauhkan juga Tuhan segala macam rancangan-rancangan tidak baik Tuhan, yang rancangan orang dalam hidup kami Tuhan. Dan biarkan Tuhan rancangan-Mu saja Tuhan. Damai sejahtera, sukacita dan kebenaran itu menjadi bagian kami. Telah akan menuntun kami untuk boleh menikmati kebahagiaan di sepanjang hari ini dan hari-hari selanjutnya. Terima kasih ya Tuhan, memberkati juga Tuhan Dana Prodisa Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Engkau. Diberkatilah Tuhan tanah laut dan udaranya. Diberkatilah Tuhan para pemimpin kami. Diberkatilah para masyarakat yang tinggal di tempat ini. Diberkatilah Tuhan segala kehidupan yang ada. Diberkatilah segala mata pencarian yang ada Tuhan. Bahkan diberkatilah Tuhan segala rencana-rencana Tuhan yang akan dilakukan Tuhan bagi daerah kami Tuhan. Kami serahkan pada Engkau Tuhan acara pelantikan pemimpin Bupati Arimba kami hari ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan aparatur sipil negara Tuhan yang Engkau berikan Tuhan kekuatan, berikan kesempatan waktu Tuhan untuk mereka berkarya. Biarkan mereka semua boleh melakukannya dengan baik dan benar, dan kami masyarakat yang ada boleh Tuhan menjadi penopang, menjadi Tuhan alat-Mu yang indah Tuhan untuk lebih membawa daerah ini Tuhan semakin berkembang dan bertumbuh. Rinduan kami Tuhan, tanah Prodisa yang penuh dengan sukacita, susu dan madu Tuhan, itu boleh terjadi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Jauhkan segala bencana alam, jauhkan segala keributan, jauhkan dari segala kekacauan, jauhkan dari segala kutuk-kutuk dan apapun sakit penyakit, dan biarkan Tuhan damai sejahtera-Mu itulah yang akan memenuhi Kabupaten Kepulauan Talaut ini ada Bapa. Terima kasih Tuhan juga memberkati tempat ini Tuhan. Biarkan semua jajaran yang ada Tuhan, dari koordinator, dari penyiar Tuhan,
dari juga Tuhan kontributor, bahkan juga semua seksi yang ada Tuhan, bagian yang ada Tuhan, kami terapkan dalam tangan Engkau. Diberkatilah mereka semua, ditolonglah mereka semua Tuhan, diberikanlah kesehatan, kekuatan, bahkan Tuhan damai sejahtera yang turun bagi mereka Tuhan. Dan biarkan mereka dalam segala tugas tanggung jawab Tuhan tetap mendapatkan penyertaan dan juga kekuatan yang baru, dan dimampukan sehingga mereka boleh pergi dan pulang dengan segala selamat. Mereka boleh melakukan semuanya Tuhan dengan keberhasilan yang dari Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau. Nah, doa dan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus, kami mau tutup dan alaskan doa kami dan juga mutiara pagi pada pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin.